seorang purnawirawan polisi dibunuh anak kandungnya sendiri yang berinisial FP. Peristiwa itu berawal saat pelaku meminta dibelikan mainan PlayStation, namun korban tidak menuruti permintaan anak bungsunya tersebut. Korban diketahui dipukul di kepala dan badan menggunakan palu besi pada Senin pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kematian korban diketahui sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat oleh anak keduanya yang curiga tidak melihat adanya aktivitas. Selama ini, korban diketahui hampir setiap hari pergi ke sawah. Rumah yang ditinggalkan korban juga tampak gelap saat anak keduanya berupaya masuk. Saat ditemukan, korban tergeletak di bawah tempat tidur. Pelaku sudah diamankan pihak kepolisian dan dibawa ke rumah sakit jiwa untuk dilakukan tes kejiwaan. Polisi masih mendalami dugaan kasus pembunuhan tersebut. Ini rekan-rekan Masih di rahasia. Berapa orang? 2 orang. Kronologisnya ini sebetulnya ini diketahui oleh tadi korban memiliki anak 3. Yang pertama tinggalnya di sebelah rumahnya. Yang kedua ini yang kemarin yang pertama kali menemukan peristiwa yang mengetahui peristiwa pembunuhan itu. Terus anak yang ketiga ini yang pelaku. Nah, pelakunya di situ. Jadi awal mulanya bahwa anak yang kedua inisial HA ini kebiasaan setiap hari dia ngurusi sawah. Pada saat itu dia nyemprot cabai, kok bapaknya nggak kelihatan. Nah, sore itu selesai dia pulang. Setelah itu habis isya sekitar jam 8:25 dia pulang. Dia mau menjenguk bapaknya atau akhirnya pada saat dia ke rumahnya melihat rumahnya kok lampunya mati semua. Akhirnya dia berupaya untuk membuka pintunya lewat tralis dari kaca itu. Akhirnya setelah berhasil dia menyalakan lampu di ruang tamu. Selesai nyala dia langsung nyalakan lampu di kamar. Kemudian di sebelahnya itu ada kamar tidur bapaknya, nyalakan di situ. Baru dia melihat di bawah tempat tidur itu kok banyak darah. Baru dia menjongkok itu melihat jongkok langsung tahu-tahu dari belakang kakaknya si HA ini dipukul dari belakang oleh si pelaku dengan menggunakan palu yang biasa digunakan untuk memukul batu, biasa disebut bogem ya itu. Nah setelah itu dipukul akhirnya kena kepalanya tapi tidak parah, dia sempat akhirnya melakukan perlawanan, terjadilah perkelahian. Sambil minta tolong, teriak-teriak, tetangganya pada datang membantu mengamankan si pelaku. Setelah diamankan, dibantu oleh tetangganya, akhirnya dia langsung ngecek ke kamar lagi, darahnya masih banyak. Dari situ dia melihat bapaknya ada di kolong tempat tidur. Nah, akhirnya dari situ dibantu oleh saksi yang warga tadi, inisial D, membantu mengangkat korban tadi ke atas kasur. Nah, setelah itu baru dari tetangga, dari sanak keluarga di lingkungan itu langsung menghubungi kita. Akhirnya kita mendatangi TKP tersebut. Korban adalah pensiunan Polri tahun 2015. Beliau terakhir di Manis Renggo. Dari hasil otopsi bahwa diprediksi korban meninggal sekitar subuh. Karena pada saat kita ke TKP darah pun sudah kering, jadi sudah tidak basah lagi. Selain itu juga dari hasil inafis, pengecekan inafis bahwa bogem atau palu itu juga ada bercak-bercak darahnya. Jadi dari hasil otopsi juga perkenaan banyakkan pada bagian kepala. Kalau motifnya sendiri apa? Motifnya dari pengakuan si pelaku, dia minta PS atau PlayStation tapi nggak dibelikan. Terus dia bilang pengen cari kerja. Terus bapaknya bilang siapa yang mau nerima orang seperti kamu lah begitu. Inilah ketersinggungan dari pelaku. Akhirnya dia pada saat bapaknya tidur dipukul dengan atau sakit hati gitu ya. Betul, sakit hati intinya seperti itu. Dan indikasi memang
informasi dari keluarga bahwa pelaku ini ada kelainan jiwa. Dibuktikan dengan surat yang dari Rumah Sakit Islam ya, 2023, dan katanya juga sudah pernah dibawa ke Rumah Sakit Gracia. Untuk itu tadi pagi sekitar jam 4 pagi, setelah dilakukan pemeriksaan langsung oleh Kanit Reskrim, tersangka dibawa ke Gracia untuk dilakukan observasi untuk tes kejiwaannya.